Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoli mengangguk saat mendengar itu. Sudut mulutnya menjadi senyuman buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan gerbang Xiao. Kali ini kita bisa melenyapkan mereka semua dan membiarkan faksi lain di wilayah Sudu Hitam mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung gerbang Xiao, kata Xiaoli. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkannya sampai ke akarnya, kata Suqian dengan kekejaman melintas di matanya mengingat cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiaoyan mengangguk, dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyuman tebal muncul di wajahnya. Semuanya harus berakhir, gumam Xiaoyan. Keesokan harinya di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian Akademi Jianan, nampak beberapa sosok manusia berkedip di dalam hutan lebat. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. 10 sosok lebih dengan tenang berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Xiaoyan berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Mereka akhirnya di sini, gumam Xiaoyan. Lebih dari 10 sosok hitam tiba-tiba muncul di langit tidak lama setelah Xiaoyan bergumam. Hanya dalam beberapa kedipan, sosok hitam itu berubah menjadi sosok manusia yang melesat sebelum akhirnya perlahan turun dari langit. Kepala Xiao, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih baik-baik saja? Kata salah satu sosok saat 10 sosok manusia bergegas turun. Kekuatan kepala Ti tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah Sudu Hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan, kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya dan tersenyum saat memandangi kepala geng singa liar bernama Wuti, yang pernah bekerja sama dengannya untuk melawan Mystic Cloud sebelumnya. Siapa yang bisa dibandingkan dengan sikap mengesankan dari kepala Xiao? Saat ini siapa di daerah Sudu Hitam yang tidak tahu bahwa kepala Xiao tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan iblis tanah tua tidak dapat kembali, kata Wuti tersenyum. Seorang ahli yang merupakan bintang 7 dojong pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah Sudu Hitam. Pada akhirnya bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan kepala Xiao. Sepertinya wilayah Sudu Hitam ini kemungkinan besar akan menjadi milik gerbang Xiao di masa depan, kata Sume, seorang wanita cantik di samping Wuti memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara yang menyihir. Wanita cantik Sume ini tidak asing bagi Xiaoyan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuh indah miliknya. Gerbang Xiao saat ini baru dibangun beberapa tahun, namun sudah mencapai tahap sejauh ini. Ini benar-benar faksi yang naik paling cepat yang pernah kulihat oleh diriku sendiri. Penghargaan kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal, kata Yinggu tersenyum dan setuju. Kepala Su dan Yintua benar-benar tahu cara bercanda, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang itu saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang saat Xiaoyan berbicara. Saya pikir semua orang juga harus waspada dengan niatku mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang mau datang, kalian semua sudah mengambil sikap. Tentu kalian semua harus tahu karakterku. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang, kata Xiaoyan. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Dengan reputasi Xiaoyan saat ini di wilayah Sudu Hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Itu karena mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai untuk bisa membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini lembah api iblis sudah menurun. Di masa depan kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Memberikan bantuan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari gerbang Xiao. Karena itu sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh bebuyutan. Karenanya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri, kata Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, kamu bisa yakin, kesombongan dan sikap tinggi hati yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini, kata Wuti.
Betul sekali, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu dia menyakiti banyak orangku dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali, kata Yinggu. Xiaoyan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiaoli setelah mendengar itu. Senyuman melintas di mata mereka ketika orang-orang ini sangat antusias. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan besar akan benar-benar dihilangkan dari wilayah Sudu Hitam. Baiklah, ini sudah sangat larut, ayo mulai bergerak, kata Xiaoyan melihat ke langit sebelum menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Segera sekelompok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya mereka mengepakkan sayapnya dan melayang di langit. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Xiaoli dan lainnya buru-buru bangkit mengikuti. Hanya Xiaoyi dan Suqian yang dengan santai menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang dojong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain merasakan iri. Ketika Sumei dan para ahli lainnya melihat Xiaoyi dan Suqian berjalan di udara, mereka bertukar pandang satu sama lain dan diam-diam bergumam. Seperti yang diharapkan, saat ini ada dua dojong di pihak Xiaoyan, menambahkan kekuatan Xiaoyan sendiri yang menakutkan. Kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 dojong. Dengan barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Sumei dan lainnya tidak berani mengendur saat pikiran itu melintas di hati mereka. Sayap doci di punggung mereka segera mengepak dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiaoyan juga menjadi sedikit panas. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang membawa gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling ramai selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat nampak memegang senjata saat mereka berdiri di pintu masuk lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diperbolehkan masuk. Hal ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk lembah telah turun menjadi area yang bising. Tanah terbuka yang jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah Sudu Hitam. Han Feng menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka. Pada saat ini dia sepertinya telah kembali ke masa jayanya dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiaoyan, dendam antara kita akan segera diselesaikan. Pada saat itu aku pasti akan membuatmu menyerahkan api mantra kepadaku dengan patuh. Gumam Han Feng dengan senyum yang kejam dan buas melintas di matanya. Di sisi kiri dan kanan Han Feng nampak Mo Xingtian dari Sekte Kaisar Hitam dan Yingsan Tua sedang duduk di sampingnya. Pada saat ini keduanya sedang menutup mata mereka dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa menjadi takut untuk memulai percakapan dengan mereka. Di bawah Mo Xingtian dan Yingsan Tua adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah Sudu Hitam. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan lain selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut pertemuan besar. Di samping Han Feng juga duduk tetua emas dan perak yang terkenal. Kedua orang tua itu memiliki dendam dengan Xiaoyan karena Han Feng. Wajar jika mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan lembah api iblis saat mereka mendapat undangan dari Han Feng. Maafkan saya jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini, kata Han Feng tersenyum. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng berbicara. Banyak tatapan segera beralih ke Han Feng. Han Feng nampaknya menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian dia akhirnya berbicara. Alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir setiap orang harus memahami bahwa wilayah Sudu Hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang di wilayah Sudu Hitam yang telah dibunuh oleh Akademi Jianan setiap tahun bukannya jumlah yang kecil. Karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu yang lalu. Iblis Tanah Tua telah dibunuh oleh Akademi Jianan, kata Han Peng dengan wajahnya berubah agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini. Beberapa ahli dari lembah api iblis juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan amarah yang gelap dan padat. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang sudah mendengar berita ini, namun mereka masih merasa terkejut saat mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. Iblis Tanah Tua adalah seorang dojong bintang 7. Bisa dikatakan sulit menemukan lawannya bahkan di seluruh wilayah Sudu Hitam. Tidak disangka bahwa dia akhirnya dibunuh oleh Akademi Jianan. Tangan Mo Xingtian dan Yingsan Tua juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka saat mendengar kata Han Feng.
Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Karenanya mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka bahwa Qian Tua dan Bai Tua bersembunyi di Akademi Dalam. Iblis Tanah Tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh teknik Do yang menakutkan yang digunakan oleh Xiaoyan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Qian Tua dan Bai Tua. Sepertinya bocah itu menyembunyikan kekuatan sangat dalam, kata Mo Xingtian. Jika bukan karena harta itu, aku yang dulu benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada bocah itu. Orang itu bertingkah seperti bayi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau, kata Ying San tua mengerutkan keningnya dan menghela napas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah sudut hitam. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota gerbang Xiao sudah menekan semua orang, kata Han Peng dengan suara gelap dan serius yang perlahan bergema di tanah terbuka. Lembah api iblis saat ini sudah babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan perlawanan dari lembah api iblis, gerbang Xiao akan berkembang pesat. Pada saat itu orang yang akan disakiti adalah kalian semua yang duduk di sini, kata Han Peng. Beberapa keributan segera terjadi setelah kata-kata Han Peng terdengar. Gerbang Xiao adalah faksi baru yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar golongan lama tentu tidak ingin menerima golongan baru seperti itu di dalam hati mereka. Bolehkah saya tahu rencana macam apa yang dimiliki Tuan Han Peng? Kata seorang tiba-tiba berdiri dan bertanya sementara kericuhan terjadi. Mo Xingtian dan Ying San tua melirik sosok manusia itu dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Peng untuk membuat pertunjukan ini. Han Peng tersenyum ketika dia melihat tatapan berkumpul padanya sekali lagi. Dengan kekuatan Akademi Jianan dan gerbang Xiao, sepertinya tidak ada satupun faksi di wilayah sudut hitam yang mampu melawan mereka secara sendirian. Karena itu, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama, kata Han Peng. Sebagian besar orang yang hadir memahami niat Han Peng setelah mendengar kalimat itu. Jika lembah api iblis bergabung dengan banyak faksi di wilayah sudut hitam, kemungkinan Akademi Jianan dan gerbang Xiao tidak akan berani gegabah. Pemimpin Sekte Mo dan Yingsan setuju dengan masalah pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan gerbang Xiao yang mengancam? Kata Han Peng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Xingtian dan Yingsan ketika mereka mendengar itu. Kedua orang itu memiliki reputasi besar di wilayah sudut hitam, dan keduanya adalah Dojong. Jika keduanya menyetujui aliansi, kekuatan aliansi akan menakutkan. Masalah aliansi hanyalah saran saya. Berhasil atau tidak bergantung pada semua orang di sini. Namun jika gerbang Xiao benar-benar datang untuk mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang menyetujui dan tunduk jika mereka tidak ingin mati, kata Han Peng tersenyum seraya bermain dengan cangkir teh di tangannya. Wajah sejumlah orang berubah setelah kata-kata Han Peng terdengar. Ekspansi gerbang Xiao sangat cepat dan menjadi duri di hati banyak orang. Namun mereka tidak memiliki kemauan jika diminta untuk melawan Xiaoyan sekarang. Bagaimanapun tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan Xiaoyan yang telah ditampilkan di depan mereka. Sementara semua orang sedang mempertimbangkan kata-kata Han Peng, tepuk tangan dan sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Ketua Han Peng sangat mengerti waktu. Menurut apa yang telah kamu katakan, haruskah saat ini kamu tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Suara yang tiba-tiba bergema membuat semua orang merasa terkejut. Mata mereka segera menoleh dan mengarah ke pintu masuk tanah terbuka, hanya untuk melihat sekelompok besar orang dengan douci ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk dipimpin Xiaoyan. Saat mereka melihat Xiaoyan, hampir semua orang yang duduk langsung mengenalinya. Seruan yang membawa kepanikan segera bergema di seluruh area. Pada saat ini wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan senyuman langsung berubah menjadi ganas dan menyeramkan. Tatapan Han Peng nampak tegang saat dia melihat kelompok Xiaoyan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Namun ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua, kilatan dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan, tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah kamu benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti sampah? Kata Han Peng perlahan berdiri dari kursinya dan tersenyum dingin. Sementara dia berbicara, matanya diam-diam menatap seorang ahli dari lembah api iblis dan memerintahkan dia dengan cepat mengumpulkan para penjaga lembah api iblis. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Peng dan lembah api iblis. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain.
Namun jika orang luar campur tangan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Xiaoyan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kakinya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu, reputasi Xiaoyan telah menjadi lebih besar di wilayah Sudu Hitam. Tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Kamu tidak perlu memberitahu para penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka semua, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Han Feng dan banyak ahli dari lembah api iblis terkejut saat mendengar itu. Sungguh orang kecil yang kejam. Apakah kamu benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak membiarkan siapapun tetap hidup? Kata Han Feng dengan marah berteriak. Xiaoyan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab. Ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, apakah lembah api iblis tidak menunjukkan kekejaman? Han Feng menyipitkan matanya, kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di matanya. Douqi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan maksud ingin menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun kemungkinan rencanamu ini salah. Dengan hadirnya pemimpin sekte Mo dan Ying San tua, kamu sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika kamu bijaksana, kamu harus dengan patuh menyerahkan harta itu, kata Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiaoyan bergerak dan berpaling ke Mo Xingtian dan Ying San tua di sampingnya. Apakah pemimpin sekte Mo dan Ying tua berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Kata Xiaoyan. Suaranya tidak berisi kegembiraan atau kemarahan saat dia bertanya. Suqian dan Xiaoyi di belakang Xiaoyan melangkah maju dengan lembut sementara Xiaoyan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Xingtian dan Ying San tua. Kepala Xiao, air liu transformasi tubuh bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan itu untuk membujuk kami dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya, kata Mo Xingtian dengan lembut membelai janggutnya dan perlahan menjawab. Jika kamu bersedia menyerahkan harta itu, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara kamu dan Han Feng, kata Ying San berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua itu. Kata-kata kedua orang tua itu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa. Namun Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiaoyan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu halaman saat pikiran itu melintas di benaknya. Dia menemukan bahwa beberapa ahli mulai menghindari pandangannya. Tampaknya kedatangan Xiaoyan telah menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara Gerbang Xiao dan Lembah Api Iblis. Saya berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi Lembah Api Iblis akan menjadi teman Gerbang Xiao. Namun jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka sampai ke akarnya, kata Xiaoyan seraya melangkah ke tanah terbuka yang dibangun dari batu hitam. Douqi-nya tiba-tiba melonjak saat suaranya bergema dengan jelas di tempat itu. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Xingtian dan lainnya di hadapan Douqi Xiaoyan yang bahkan lebih kuat. Meskipun kekuatan Xiaoyan hanya meningkat sedikit 1 bintang dalam beberapa bulan ini, namun kecepatan itu cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu kuat tanpa rasa takut, kata Han Feng dengan dingin. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng sebelum melesat ke depan dan mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir Douqi Xiaoyan. Mereka jelas tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiaoyan tidak menggunakan teknik Dou itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Kepala Xiao, hari ini adalah hari di mana Lembah Api Iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi, kata tetua emas perak sambil menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dan berteriak dengan suara dingin. Namun begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan mencengkram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua emas perak tiba-tiba menegang saat tangan yang dingin itu mendarat di leher mereka. Keterkejutan perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi layak untuk berbicara denganku seperti itu, kata Xiaoyan yang perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang itu di tempat. Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat Xiaoyan yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Kecepatan yang menakutkan. Bagaimana Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu?
Pada saat ini Xiaoyan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya di leher tetua emas perak. Sepasang sayap tulang yang panjang perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Kecepatan Xiaoyan mencapai tingkat di mana bahkan seorang dojong biasa akan kesulitan bersaing dengannya setelah membuka sayap tulangnya. Di bawah niat membunuh yang menyebar dari belakang mereka, dahi tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit pun. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiaoyan. Setelah kekuatan itu dilepaskan, mereka tidak memiliki pertahanan apapun dan kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan, kata tetua emas perak menelan ludah mereka saat berbicara dengan suara bergetar. Dua orang bodoh itu, mereka jelas mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah doang biasa. Namun mereka benar-benar berani menjadi ceroboh, kata Han Feng tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Dia tidak mengharapkan tetua emas perak dikalahkan dalam waktu singkat. Bukankah itu akhirnya memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Mo Xingtian dan Yingsan menggerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang yang mengepak di punggung Xiaoyan. Mereka jelas tahu bahwa Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek dari sayap tulang. Mo Xingtian menatap sayap tulang yang sangat akrab itu. Sesaat kemudian dia akhirnya mengingat sesuatu. Bukankah sepasang sayap tulang itu berasal dari sayap tulang mayat binatang magis yang diperoleh Xiaoyan dari pelelangannya? Tidak disangka bahwa mayat binatang magis yang mereka anggap tidak berguna ternyata memiliki dampak yang menakutkan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.